Gadis Dayak angker, piknik kamu kurang jauh tuh. Stigma paling lekat dengan gadis Dayak adalah katanya mereka begitu angker dan dingin. Jangankan bisa punya hubungan, kenalan saja sangat susah karena sifat defensif mereka yang kebangetan. Tapi apakah aslinya seperti itu? Tentu saja tidak. Gadis-gadis Dayak tidak seprimitif yang kalian kira. Mereka berpendidikan tinggi, bahkan mungkin saja mengungguli kita. Makanya, mereka selalu open-minded untuk setiap hal termasuk kepada pemuda-pemuda yang ingin mendekati. Tidak hanya itu, sifat naluriah orang Dayak sendiri dari dulu memang seperti itu. Jadi, mereka tidak angker, tapi justru sebaliknya. Lemah lembut dan tidak masalah perbedaan. Banyak yang bilang gadis-gadis Dayak itu kasar dan kalau bicara sering bernada keras. Anggapan seperti ini tentu harus diluruskan nih, karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Kalau tidak percaya, silahkan tanya mereka yang sudah ke Kalimantan atau bahkan yang punya istri orang Dayak. Kebanyakan pasti mengatakan kalau wanita-wanita Dayak itu malah lemah lembut. Kalau masalah bicara bernada keras itu sepertinya bukan masalah ya, karena setiap daerah memang beda kultur bicaranya, seperti orang Solo yang beda dengan orang Batak. Tidak hanya lemah lembut saja nih, gadis-gadis Dayak juga sama sekali tidak masalah dengan perbedaan. Intinya sih sebenarnya satu, kamu sopan dan baik kepada mereka. Terlepas dari semua perbedaan yang ada, termasuk status kita yang pendatang kalau ke sana. Nah, mereka tidak masalah dengan perbedaan. Punya suami orang luar Kalimantan pun juga tidak masalah bagi mereka. Asik ya? Alat vital menghilang, mitos atau fakta? Tak hanya stigma sifat yang angker, gadis Dayak juga kental dengan mitos satu ini. Ya, apalagi kalau bukan alat vital pria yang menghilang. Jadi selama ini dipercaya barang siapa macam-macam dengan wanita Dayak, apalagi sampai mempermainkannya, maka ia bakal kehilangan alat vitalnya. Betul atau enggak sih seperti ini? Memang ada sih cerita-cerita soal itu, tapi orang Dayaknya sendiri sepertinya juga menolak kisah ini, terlepas dari anggapan sihir mereka yang begitu kuat. Tapi inti dari cerita ngeri ini sebenarnya bukan begitu. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, orang Dayak akan baik kalau kita baik pula, berlaku juga sebaliknya. Sekali kepincut tak bisa pulang. Tak hanya soal alat vital yang raib, mitos ini juga cukup sering terdengar. Menurut cerita yang ada, gadis Dayak kalau sudah suka dengan pria, terutama yang berasal dari luar Kalimantan, mereka bakal mengkaitkannya secara gaib alias tak benar-benar bisa pulang. Jadi, meskipun fisiknya tidak di Kalimantan, tapi hati dan pikirannya bakal tetap tinggal di sana. Rumor ini juga hanya pepesan kosong. Faktanya, tidak ada tuh yang seperti itu. Kepincut tidak bisa pulang memang benar, tapi lebih dikarenakan si pria sendiri. Ya, mereka kepincut dengan gadis Dayak lalu ogah pulang karena saking cintanya. Yang terjadi selama ini sih seperti itu. Jadi, singkirkan stigma dan anggapan buruk soal gadis Dayak karena mereka sama sekali tidak seperti itu ya. Cobalah mengenalnya dan kamu pasti bakal suka. Meskipun tidak jadi pasangan, berteman dengan mereka pun juga sangat menyenangkan. Tapi paling enak memang menjadikan mereka istri karena sifat-sifatnya itu loh yang pasti bikin rumah tangga tentram dan samawa.